Jumpa lagi di Tendangan Bebas, kanal tempat kita nendang masalah-masalah sosial, hukum di sekitar kita yang nyumpel di kepala. Saya kok pengen banget ngobrol tentang gaya penegakan hukum yang paling mutakhir di negeri ini, terutama dalam 10 tahun terakhir. Tapi yang puncaknya adalah kemarin ada dua hal. Yang pertama, kasus Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Jadi dia kena vonis 4,5 tahun penjara dalam proses importasi gula. Kemudian kasus yang kedua adalah Nadiem Makarim, bosnya Gojek. Nadiem Makarim ini saat ini coba jadi penonton aja, dia masih jadi saksi, ya nonton anak buahnya yang dijadikan tersangka. Tapi ada persamaan dari keduanya. Dua-duanya adalah lulusan dari Harvard Business School. Lulusan Harvard, bro. Kita mulai dari kasusnya Tom Lembong dulu. Tom Lembong itu lulusan dari Harvard Business School dan ia mendapatkan vonis kemarin pada tanggal 18 Juli 2025. Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Denny Arsan Fatrika itu bilang bahwa Tom Lembong itu terlalu memihak kepentingan kapitalis dan nggak sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila. Keren ini. Ini hal baru, ada putusan hakim mendasarkan pada ideologi hal baru ini. Dalam sidang-sidang sebelumnya, dalam kesaksian, berbagai kesaksian itu terungkap bahwa Tom Lembong saat menjabat itu mencoba menghidupi koperasi, tapi ia disebut kapitalis coba. Padahal koperasi itu kan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka ya siap-siap aja siapa yang berminat akan menjadi pengurus Koperasi Merah Putih ke depan, siap-siap saja untuk masuk penjara. Dalam putusannya ini, hakim juga mengakui kalau Tom Lembong tidak menerima dana sepeser pun atau menerima keuntungan sepeser pun. Ini sebuah anomali. Ada seorang koruptor, tapi tidak mengambil keuntungan sama sekali. Koruptor dermawan. Dan di situ dalam amar putusan itu tidak disebutkan kalau Tom Lembong itu atau kebijakan impor gula yang dilakukannya itu hanya melaksanakan perintah dari atasannya, yaitu siapa? Jokowi. Jadi dia melakukan importasi gula itu karena perintah dari Jokowi selaku atasannya, selaku presiden dalam rapat kabinet terbatas. Jadi saya ini sebetulnya juga bertanya-tanya sejak kapan sih hakim itu bisa memvonis orang yang menjadi dasar adalah kapitalis, sosialis. Jadi pasal berapa sih Undang-Undang Tipikor yang mengatur hal ini? Serius, ini saya tanya. Ini bukan satir, bukan sarkas, tapi serius. Saya pengen bertanya ini. Tolong tinggalkan beritahu saya ya di kolom komentar. Tom yang tidak memperkaya diri sendiri saja, juga niat jahatnya tidak terbukti, itu bisa masuk penjara. Di sini kita bisa menyimpulkan mengapa kekuasaan ini kok kemudian diisi orang-orang busuk. Ya jelas lah, karena orang-orang baik itu kalau masuk kekuasaan ancamannya adalah penjara. Ya males lah. Jadi jika sampean jadi orang baik, jadi pejabat, jadi ASN atau memegang kunci kewenangan, bisa saja masuk penjara. Siap-siap gitu ya. Nah, anak-anak muda masih mau jadi atau masih pengen jadi pejabat. Kenyataannya seperti itu. Kayaknya vonis ini bukan karena Tom merugikan negara deh. Ada satu. Jadi satu vonis yang disembunyikan hakim atau dasarnya, Tom ini bukan karena merugikan negara, tapi yang pasti karena Tom Lembong tidak tahu dan tidak mau tahu atau tidak ingin tahu nomor rekening para hakim. Itu kuncinya. Oke ya, kita tinggalkan Tom Lembong. Sekarang kita ke Nadiem Makarim. Nadiem adalah lulusan Harvard Business School juga. Ia menginisiasi grup WhatsApp yang bernama Mas Menteri Core Team. Grup WA ini sudah menyebut nama Mas Menteri, meskipun saat itu ditunjuk aja belum, apalagi dilantik. Grup WA ini untuk mendiskusikan, untuk ngobrolin tentang pengadaan Chromebook. Keren ya, jadi Nadiem ini sudah tahu kalau sebelum dilantik, sebelum ditunjuk jadi menteri, dia sudah tahu kalau dia akan jadi menteri. Makanya dia membuat program pengadaan Chromebook itu. Jadi orang Jawa bilang itu pirsa sadurunge winarah.
tahu sebelum peristiwa terjadi. Dari grup WA itu akhirnya dibongkar oleh kejaksaan. Kemudian kejaksaan menyimpulkan 4 anak buah Nadiem, yaitu Juristan, Ibrahim Arif, Sri Wahyuningsih, dan Mulyadzah jadi tersangka. Mereka disangka korupsi yang merugikan negara 1,98 triliun. Mengapa? Karena laptop itu tidak cocok untuk daerah-daerah di daerah tertinggal lah, 3T. Lalu bagaimana dengan Nadiem yang menginisiasi grup itu? Dia itu saksi saja sudah cukup lah. Kan Nadiem itu sebenarnya kan mengincar ada co-investment 30% dari Google jika menggunakan Chromebook. Nah, ini jelas kapitalisme level dewa. Kalau bahasa kita apa ya? Ya dia mencoba makelaran sajalah. Makelaran tapi bisa memaksa negara untuk mengeluarkan anggaran untuk beli laptop, dan Nadiem yang mendapatkan komisi dari Google. Saya akhirnya mencoba memahami pemikiran jaksa. Kemungkinan besar jaksa ini berpendapat Nadiem nggak apa-apa, dia kan cuma bikin grup WA. Lagian kan itu bagus buat program atau perencanaan pemerataan pembangunan. Ini yang meringankan Nadiem versi jaksa. Jika tolak ukurnya adalah kapitalisme, Nadiem pastinya ya masuk duluan lah. Tapi karena yang Pancasilais itu selalu kelompok yang pro pada Jokowi, ya gitu deh. Apa? Dari 2 peristiwa itu apa saran bagi penegakan hukum di Indonesia? Udah, kita percaya aja, yang pasti hakim, jaksa kita adalah pahlawan, dan Pancasilais yang setia sama bos besar, yaitu Pak Jokowi. Kemudian Tom Lembong, meski lulusan Harvard, tetap dihukum karena impor gula untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga hidup koperasi TNI, Polri. Tapi itu jelas melanggar hukum, karena apa? Cuma nurut perintah dari Pak Jokowi. Coba gimana? Dia cuma nurut perintah, tapi karena dia nggak Pancasilais, dia kapitalis, makanya dia dihukum gitu loh. Sementara Nadiem yang juga dari Harvard merugikan negara 1,98 triliun, tapi aman. Karena apa? Karena rencananya matang di grup WA. Jadi meskipun rencana itu untuk keuntungan dirinya sendiri ataupun geng, tapi kan sudah direncanakan. Kalaupun kerugian negara lebih besar, ya itu anu aja lah, side effect aja. Jadi saran saya, kalau mau korupsi atau mau merugikan negara, buatlah grup WA lebih dahulu kayak Nadiem. Jangan cuma nurut bos kayak Tom. Kalau udah direncanakan korupsi itu, termasuk bagaimana penanganan hukumnya, aman deh. Hakim kan menggunakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tentang tindak pidana korupsi, yang menyebutkan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain termasuk tindak pidana korupsi. Memperkaya orang lain itu bisa masuk tindak pidana korupsi. Jadi saya, sampean itu pasti terancam penjara juga. Karena apa? Karena kita bayar pajak, dan pajak itu apa? Pajak itu memperkaya orang lain, memperkaya pejabat. Itu bahaya kita. Tapi beda kalau kita menggunakan definisi yang digunakan World Bank pada tahun 2000. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dan definisi ini digunakan menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi di suatu negara. Sekarang saya jadi bingung, siapa yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan publik? Jokowi yang kasih perintah pada Tom Lembong, Nadiem Makarim yang merencanakan, jaksa, atau hakim, atau siapa sih yang menyalahgunakan kekuasaan publik itu? Itu kalau definisi korupsi versi Bank Dunia. Jadi pesan moral dari 2 peristiwa ini adalah bekerja giat, itu satu. Yang kedua, cari tahu nomor rekening jaksa, hakim seluruh Indonesia untuk antisipasi. Karena apa? Mulai saat ini tidak punya niat jahat juga tetap bisa dihukum, kecuali tahu nomor rekening mereka. Oke? Sekarang pesan untuk hakim. Hakim itu kalau pas dilantik, sumpahnya jangan di bawah kitab suci, tetapi bersumpahlah di bawah kitab tafsir 1000 mimpi. Tahu nggak kitab itu kitab apa? Karena kitab itu terbukti mampu menyatukan anak bangsa. Meskipun berbeda pandangan, ideologi, dan lain sebagainya, mereka tetap bersatu di bawah naungan kitab 1001 tafsir mimpi. Bagi yang belum tahu atau generasi-generasi sekarang, buku atau kitab tafsir 1001 mimpi itu adalah isinya adalah angka-angka dan gambar.
Ya, saya kasih clue ya. Ini ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Budi Ari, tapi tetap aman aja. Udah, itu aja udah. Oke, gitu ya. Tetap kritis dan tertawa. Mumpung tertawa tidak masuk pasal pidana korupsi, dan jangan menangis untuk kondisi hukum negeri ini. Karena kalaupun sampean menangis juga nggak ada yang bayar. Oke, gitu. Sip. Matur nuwun. Dah.